Bismillahirrahmanirrahim. Para hadir, bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita awali majelis taklim pagi ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Ala hadhinya wa ala kulli niyatin salihah wa bi jahi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadir, para jamaah, hari ini dalam kalender Hijriah itu tanggal 17 Ramadan. Kita masih belum sampai pada 10 hari kedua bulan Ramadan, yang di situ Allah berjanji bahwa ketika kita sudah menyelesaikan 10 hari kedua bulan Ramadan, maka Allah akan memberi maghfirah, pengampunan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa menikmati Ramadan tidak hanya sampai 10 hari kedua, tapi juga bisa menggenapi selama 1 bulan penuh. Kemudian hari ini kita sudah masuk tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua setiap tanggal 17 Ramadan itu biasa memperingati turunnya Al-Quran dengan peringatan apa? Nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran. Karena memang tanggal 17 Ramadan ini disepakati oleh para ulama, para ahli tafsir, bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, dan ini sebagai tonggak Rasulullah diangkat sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tanggal 17 Ramadan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa pada saat Rasulullah menerima wahyu, ya, pertama kali tentu Rasulullah begitu kaget. Karena apa? Karena ini peristiwa yang tidak pernah dialami sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan satu ayat, ya, satu ayat di mana ayat itu juga menandai diangkatnya Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Ketika malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah, beliau langsung menyampaikan kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Rasulullah kaget. Kenapa? Pertama, karena beliau tidak pernah berjumpa dengan seseorang atau makhluk Allah, tahu-tahu sekarang ada di depannya, di hadapannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah dalam keadaan ummi, atau kalau istilah sekarang itu belum bisa membaca dan menulis. Kok tahu-tahu oleh malaikat Jibril kemudian diperintahkan untuk Iqra, bacalah. Sehingga Rasulullah kemudian menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian diulang lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Lagi-lagi Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Diulang kali ketiga,
Jawaban Rasulullah juga sama. Akhirnya kemudian malaikat Jibril membimbing Rasulullah untuk bisa menerima wahyu yang pertama kali diturunkan kepada beliau. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagaimana terangkum di dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini wahyu pertama yang diterima oleh Allah, oleh Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Kalau kita telaah 5 ayat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mengandung makna bahwa ilmu betul-betul menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Dan ilmu itu bisa diperoleh dengan apa? Pertama dengan Iqra, dengan membaca. Sehingga kenapa pada ayat pertama Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu langsung dengan kalimat Iqra, supaya kita selaku umat Rasulullah membiasakan diri dengan membaca, karena dengan membaca kemudian kita akan mengingat banyak hal, sama seperti kita ketika membaca buku sejarah atau ketika kita membaca buku cerita dan sebagainya, maka kita kemudian akan mengerti apa yang ada di dalam buku sejarah itu atau di dalam buku cerita. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini penanaman tauhid, ya, penanaman tauhid kepada kita bahwa tidak ada zat yang menciptakan langit dan seisinya, alam semesta ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang ketiga, khalaqal insana min 'alaq. Yang Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah, ya, segumpal darah. Meskipun di dalam sejarahnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah bukan dari segumpal darah, tapi dari turab, ya, dari tanah. Tapi pada perkembangannya ketika sampai ke kita, maka kita paham dengan ayat ini bahwa kita tercipta dari alaq, dari segumpal darah. Jadi ayat ini para hadir memberi kita satu motivasi supaya kita memiliki satu himmah, satu semangat ghirah, supaya kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah. Ya. Ayat-ayat Allah tidak semata-mata yang ada di dalam Al-Quran, tetapi juga apa yang ada di sekitar kita, baik itu alam, manusianya dan sebagainya. Ini termasuk bagian dari ayat-ayat Allah, ya. Oleh karenanya lewat ayat ini kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita supaya kita tidak berhenti untuk selalu mencari ilmu, ya. Makanya kemudian ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa orang menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya. Siapapun orangnya, tidak hanya pada anak kecil, termasuk orang yang sudah tua, ya, itu memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Tentu dengan nuansa yang berbeda. Kalau seperti kita kan sudah
tidak mungkin kemudian pakai seragam masuk kembali ke sekolah, ya. Masa-masa itu sudah kita lewati. Tapi bagaimana sekarang kita tidak berhenti untuk tetap mencari ilmu meskipun tidak di bangku sekolah? Bagaimana caranya? Dengan melihat masyarakat yang ada di sekitar kita, dengan melihat lingkungan, itu juga bagian dari mencari ilmu. Makanya Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwa mencari ilmu itu wajib untuk semua orang Islam. Jadi bukan sunnah lagi, tapi wajib. Karena ini sesuatu yang wajib, maka tentu kita harus mencari ilmu. Tidak boleh tidak. Karena dengan mencari ilmu maka kita akan memiliki wawasan. Orang semakin banyak wawasan, maka dia akan semakin bijak. Dia tidak akan istilah sekarang itu tidak akan seperti sumbu pendek. Bagaimana sumbu pendek? Ketika dia melihat sesuatu yang ada di hadapan kita, tanpa dipikir panjang, dia kemudian bersikap. Yang kadang sikapnya itu cenderung tidak rasional. Ya, cenderung tidak rasional. Tergantung yang dipikir waktu itu apa, ya itu sudah yang dikerjakan. Tapi kalau kita memiliki ilmu, kita memiliki wawasan, maka kita tidak kemudian secara spontan menyikapi itu tanpa pertimbangan yang matang. Makanya orang-orang yang berilmu oleh Allah itu dijanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan menaikkan derajat atau kemuliaan manusia itu untuk dua golongan. Siapa? Yang pertama adalah orang-orang alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian manusia. Kemudian yang kedua yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah atau dimuliakan oleh Allah adalah utul ilma darajat, orang-orang yang mempunyai ilmu atau orang-orang yang berusaha untuk mencari ilmu. Oleh karenanya para jamaah, berangkat dari 5 ayat dari surat Al-Alaq ini harus menjadi motivasi kita supaya kita tidak berhenti untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya pada kita saja, tapi juga kepada anak-anak kita, cucu kita, bahkan ila yaumil qiyamah. Kita jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu maka kita akan menjadi orang yang berbahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat insyaallah. Karena sesuai dengan sabda Rasul, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, fa alaihi bil ilmi, maka wajib dia memiliki ilmu. Kita saksikan saja sekarang orang-orang yang berilmu insya Allah memiliki nilai yang tinggi. Contoh sederhana saja, seorang tukang dengan kuli atau pelatin itu kira-kira ongkosnya lebih tinggi mana? Tukang. Kenapa tukang kok lebih tinggi? Padahal jam kerjanya sama. Kalau kerja mulai jam 7 pulang jam 3 atau setengah 4 sama, tapi ongkosnya beda, bayarannya beda. Kenapa? Karena kalau tukang dia memiliki ilmu. Kalau pelatin atau kuli, dia pokoknya mengikuti perintah dari tukangnya. Bikinkan lono atau bawakan batu bata, bawakan pasir dan sebagainya. Tapi semua itu atas arahan tukang, dan itu semua berangkat dari ilmu. Ya. Coba kita bayangkan semua tukang tidak punya ilmu. Bagaimana dia bisa membuat satu bangunan yang indah, tidak hanya indah tapi juga kokoh. Ya.
Kemudian ada tukang yang tidak punya ilmu. Bisa kita bayangkan, bangunan itu mungkin jauh dari keindahan, apalagi kokoh. Mungkin kena angin sedikit sudah roboh. Tapi karena memiliki ilmu, akhirnya bangunan yang sudah dikerjakan oleh tukang menjadi bangunan yang kokoh, indah dan megah. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu betul-betul akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi bil ilmi. Maka orang ini wajib mempunyai ilmu. Maka kita semua pasti berharap kebahagiaan yang kita raih, yang kita dapat itu tidak hanya titik sampai di dunia, tidak. Tapi kita tetap berharap di dunia kita bahagia, di akhirat kita juga bahagia. Sebagaimana doa kita yang selalu kita panjatkan setiap waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan. Di mana? Di dunia. Kita berharap di dunia ini bahagia, ya. Memang betul ada klasifikasi. Ada orang di dunia tidak bahagia, tapi di akhirat bahagia. Ada orang yang di dunia bahagia, di akhirat tidak bahagia. Ada orang yang tidak bahagia di dunia, di akhirat juga tidak bahagia. Tapi ada orang juga yang bahagia di dunia, di akhirat juga bahagia. Nah, yang keempat ini yang kita harapkan. Makanya kita tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dan ini tidak hanya kita mohonkan kepada Allah hanya untuk kita saja, tidak. Tetapi juga untuk anak-anak kita, bahkan sampai kepada cucu cicit kita ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua bisa merasakan kebahagiaan itu di dunia sampai akhirat. Insyaallah, mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladhdallin. Amin. Para jamaah yang saya hormati, kembali kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ternyata tidak sekaligus diturunkan kepada Rasul. Masih melewati fase yang cukup lama. Sehingga kenapa kalau kita buka Al-Qur'an, di situ ada ayat-ayat Makkiyah, kemudian ada ayat-ayat Madaniyah. Ya. Karena memang Al-Qur'an tidak hanya diturunkan di Mekah saja, tapi juga diturunkan di Madinah. Sehingga karena fase itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini yang disepakati oleh para mufassir, para ahli tafsir, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah butuh waktu yang panjang, lama, 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ayat yang diturunkan ada 6.666 ayat. Bayangkan 6.666 ayat. Yang kita hafal kira-kira berapa ayat? Ya. Sudah hafal surat Al-Fatihah, sudah syukur kan? Ya. Apalagi harus menghafal 6.666 ayat. Kemudian surat yang diturunkan 114 surat. 114 surat. Pernahkah kita menghafalkan surat-suratnya saja? Mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai kemudian An-Nas.
Jangankan ayat, menghafalkan surat saja agak susah itu. 114 surat. Ya. Wong kadang menghafal Pancasila yang hanya 5 sila itu susah. Ya. Tuh. Kemudian 30 juz. Ya, 30. Nah, ini diturunkan secara bertahap. Ketika Rasulullah ada di Makkah, diturunkan oleh Allah ya, selama 12 tahun. 12 tahun periode Makkah. Sehingga ayat-ayat yang turun di Makkah ini disebut dengan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Kemudian berikutnya yang 10 tahun diturunkan oleh Allah di Madinah. Jadi butuh waktu yang cukup lama Rasulullah menerima wahyu ya, menerima wahyu berupa Al-Quran sampai kemudian termaktub ada 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat ya. Nah, ini memberikan satu hikmah kepada kita. Kalau kita kaji, kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah itu kok bertahap? Kok tidak diturunkan sekaligus saja? Kan Rasulullah itu sudah kekasih Allah, manusia pilihan Allah, orang terbaik yang ada di muka bumi. Tapi kenapa ketika menerima wahyu kok diturunkan secara bertahap? Ada fase-fasenya sampai butuh waktu sekian lamanya. Tidak ada lain supaya apa? Wahyu yang diturunkan itu sesuai dengan perkembangan pada saat itu ya. Atau kalau dalam istilah sekarang itu apa? Aktual ya. Sesuatu yang aktual. Apa yang terjadi pada saat itu kemudian Allah memberikan jawaban lewat wahyu ya. Sehingga Rasulullah bisa menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di masyarakat pada saat itu ya. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa dibuat secara bertahap? Ini supaya tidak hanya Rasulullah saja, tetapi para sahabat, kaum muslimin pada saat itu juga bisa menghafal Al-Quran. Karena namanya orang menghafal Al-Quran tidak mungkin kemudian diajarkan langsung hafal, tapi harus selalu diulang-ulang, sehingga kemudian hafal. Nah, dengan cara seperti itu maka banyak. Tidak hanya Rasulullah, para sahabat banyak yang hafal Al-Quran ya, banyak yang hafal Al-Quran ya. Baik sahabat yang pertama kali masuk Islam seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan sebagainya, termasuk para sahabat yang agak akhir masuk Islam, kemudian mereka semuanya bisa hafal Al-Quran. Nah, ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, dan ini harus menjadi cerminan kita, bahwa belajar sesuatu itu tidak bisa dengan cara yang instan ya. Zaman sekarang ini orang sudah mungkin terprovokasi ya. Terprovokasi dengan sesuatu yang instan. Kita bikin mie saja sudah instan ya. Kita bikin mie tidak usah repot-repot cari tepung, cari apa. Tinggal beli mie kuah, mie goreng, tinggal buka, celup, sudah itu selesai dimakan, instan. Dan rupanya fenomena yang terjadi sekarang, fenomena instan itu juga kemudian berdampak pada sektor yang lain. Orang belajar sekarang sudah susah seperti orang dulu. Contoh seperti Al-Quran. Orang belajar Al-Quran, mencari orang yang belajar dengan model tradisional sekarang sudah agak susah. Kalau istilah kita apa? Lip-alipan. Nah, kita dari huruf hijaiyah dulu, alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Kemudian setelah itu meningkat. Kalau sudah hafal ke apa? Istilah Maduranya alalar, begitu. Setelah alalar baru kemudian kita masuk ke tajwidnya dan seterusnya. Tapi kalau sekarang orang sudah menggunakan metode cepat membaca Al-Quran ya. Yang itu
2-3 bulan sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, 2-3 bulan sudah bisa membaca Al-Quran. Ini selain memang manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah sedemikian pesat, juga yang kedua karena memang fenomena yang muncul di masyarakat, bahwa sekarang masyarakat itu menginginkan sesuatu yang serba cepat dan instan, ya, dan instan. Tapi di dalam masalah ilmu tentu kita tidak bisa kemudian mengkaji keilmuan itu secara instan. Ada banyak tahapan yang harus kita lalui. Oleh karenanya perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sekarang, mari kita manfaatkan untuk semakin memperbanyak ilmu yang kita dapat. Kemudian dari ilmu itu kemudian kita bisa mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ini yang harus kita lakukan pada era sekarang. Jangan sampai kemudian kita dapat, katakanlah di Mbah Google, ya, Mbah Google, karena sekarang sudah serba Mbah Google. Cari apa Mbah Google? Cari menu sahur saja pakai Mbah Google itu. Menu buka puasa Mbah Google. Jadi menjadi makhluk yang paling berkuasa itu sekarang Mbah Google, dan makhluk paling pintar Mbah Google. Lalu kadang cara sholat cari di Mbah Google. Subhanallah. Kalau dulu kita sholat, kalau guru kita mengajarkan begini, kita ikut, ya, kita ikut. Kata guru, nanti kalau sholat begini ya nak ya, cong begini. Iya, kita sam'an wa ta'atan. Ya. Tapi sekarang kadang gurunya disalahkan. Kenapa? Karena di Mbah Google tidak sama. Wah, di Google tidak begitu. Ya, jadi gurunya sudah pindah ke Google sekarang. Tapi kita juga tidak bisa menafikan apa yang ada di Google, ya. Lewat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tapi tetap kita harus memiliki filter, ya, memiliki filter supaya kita tidak serampangan mengambil apa yang ada di internet. Ya. Kadang yang ada di internet itu tidak sama dengan apa yang kita yakini selama ini. Ya, selama ini. Ini sangat berbahaya kalau kemudian kita mencari ilmu lewat Google, kemudian tanpa dikaji lebih jauh, tanpa kemudian dikonsultasikan, kemudian itu kita laksanakan. Ya. Kalau itu benar, alhamdulillah. Tapi kalau itu salah, maka kita yang akan menanggung akibatnya. Oleh karenanya, para hadirin, para jamaah, maka lewat momentum nuzulul Quran, ya, pada tanggal 17 Ramadan seperti hari ini, mari kita jadikan sebagai pijakan, ya, kita jadikan pijakan kita memiliki ilmu, yang ilmu semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memiliki ilmu tidak dengan cara instan. Bagaimana kita memiliki ilmu itu lewat kajian-kajian yang berkelanjutan. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat betul-betul menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang saya hormati. Nah, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Karena apa? Al-Quran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Atau dalam bahasa ilmiahnya, relevan. Mau pada zaman Rasulullah, Al-Quran juga relevan. Pada zaman sahabat, Al-Quran relevan. Pada zaman tabi'in, Al-Quran relevan. Tabi'in juga relevan. Zaman mutaakhirin relevan. Zaman kita sekarang, Al-Quran relevan. Bahkan ila yaumil qiyamah, insyaallah Al-Quran tetap akan relevan. Karena ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran, ya, menurunkan peringatan. Adzikra yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kemudian wa inna lahu lahafidun, bahkan Allah juga yang akan menjaga Al-Quran. Sehingga mulai dulu sudah berapa tahun sampai sekarang,
Sudah 1441 tahun Al-Quran masih tetap, ya, masih tetap seperti ini. Tidak pernah ada Al-Quran yang versi lain, kan tidak pernah ada. Kalau terjemahannya banyak itu, terjemahannya banyak. Tapi Al-Quran versi lain tidak ada. Apa ada Al-Quran versi bahasa Jawa? Tidak ada. Semua dengan bahasa Arab. Dan itu terjaga. Mulai zaman Rasulullah terjaga. Kalau ada seseorang, ya, ingin merubah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, insya Allah tidak akan lama, pasti dia akan diketahui. Ya. Karena ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi berbahagialah kita memiliki Al-Quran. Cuman kebahagiaan itu tidak cukup hanya dengan bahagia. Mari Al-Quran yang kita miliki paling tidak kita buka kemudian dibaca, ya, dibuka, dibaca. Karena itu juga bagian dari apa? Mempelajari Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik di antara kalian, kata Rasul, yang pertama adalah man ta'allamal Qur'an. Orang yang belajar Al-Quran. Nah, kalau seperti kita belajar Al-Quran bagaimana? Ya, yang dimaksud belajar Al-Quran ya kita buka Al-Quran kemudian kita baca. Kalau kemudian bacaan kita, mohon maaf, kurang lancar, mari kita mencari guru untuk membimbing kita membaca Al-Quran. Ya. Jangan kemudian kita malu. Oh, jangan, saya sudah umur 40 tahun, masa mau belajar sama si fulan, cuman urusan Al-Quran. Malu saya. Tidak ada kata malu dalam mempelajari Al-Quran. Karena kalau bacaan Al-Quran kita salah, maka ini menjadi masalah besar. Kenapa menjadi masalah besar? Ketika kita sholat, ada satu surat yang menjadi rukun sholat. Apa itu? Al-Fatihah. Nah, kalau bacaan kita, ya, kurang benar, apalagi tidak benar, bagaimana dengan sholat kita? Ya. Contoh, ini hanya sekedar contoh, ya, Karena kita tidak mau belajar Al-Quran, ya, karena malu, karena dasar malu. Ketika baca Fatihah, bacanya ya sembarangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang pendeknya tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada tasdid di situ. Kira-kira bagaimana sholat kita? Tidak sah. Baru satu Fatihah. Ya. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah pertama orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan orang yang mengajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari keduanya. Orang yang belajar Al-Quran atau mengajar Al-Quran, ya. Dan Al-Quran ini memang harus kita pegang, kita harus jadikan pedoman hidup. Kalau dalam bahasa kekinian itu harus menjadi apa? The way of life, menjadi jalan hidup. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran sudah memuat semua aktivitas manusia. Mau dia urusan politik ada di dalam Al-Quran, masalah sosial ada di dalam Al-Quran, masalah ubudiyah ibadah kepada Allah ada di dalam Al-Quran, masalah amaliyah ada di dalam Al-Quran. Terus kalau sudah di Al-Quran begitu lengkapnya, masa kita akan mencari ke lain hati? Ya.
kita akan mencari di luar Al-Quran, yang kadang di luar Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, ya. Nah, jadi mari kita, ya, senyampang ini bulan Ramadan, kebetulan hari ini adalah tanggal 17 Ramadan, mari kita iktikadkan hati kita bagaimana betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena Rasulullah pada saat haji wada, haji terakhir Rasulullah, ada satu pesan, ya, ada satu pesan yang disampaikan kepada para sahabat waktu itu. Kata Rasul, taraktu fikum amroini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah kepada para sahabat yang hadir waktu itu. Ma in tamassaktum bihima, jika engkau berpegang teguh kepada dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat. Ini sudah jaminan dari Rasulullah. Makhluk pilihan Allah, orang paling mulia di muka bumi, bukan jaminan dari kita. Kalau kita menjamin kadang banyak salahnya. Tapi kalau Rasulullah sudah memberi jaminan, ini juga jaminan yang betul-betul asli, murni. Apa dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Kitabullah wa sunnatu rasulih. Ya. Pertama kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasulih, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita, umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah, kita kembali kepada Al-Quran, ya, kembali kepada Al-Quran. Cuman kembali kepada Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus ada pembimbing, ada guru, ya. Demikian juga ketika kita memakai hadis sebagai landasan, kita jangan kemudian hanya kita mengkajinya lewat terjemahan. Tapi bagaimana kita mencari guru supaya kita bisa diarahkan, Kita mengkaji Al-Quran, ada guru yang mengarahkan kita. Kita mengkaji hadis sunnah Rasulullah, ada guru yang mengarahkan kita. Karena ilmu yang kita miliki kadang tidak mampu untuk mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Termasuk mengkaji apa yang ada di dalam hadis. Mohon maaf, pada era sekarang lagi-lagi karena ingin serba instan, maka kemudian orang ketika ada ayat begini, ini sudah disampaikan kepada orang tanpa dilihat, tanpa diteliti ayat ini maksudnya bagaimana, tafsirnya bagaimana, takwilnya bagaimana. Tahu-tahu sudah disampaikan kepada orang. Padahal dengan masalah yang disampaikan itu tidak klop. Demikian juga hadis. Ya, demikian juga hadis tanpa dikonfirmasikan kepada seorang guru atau apa, orang yang lebih alim, lebih berilmu dari kita, kemudian sudah disampaikan kepada orang, sehingga kemudian banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat, ya. Jadi ini pentingnya kita memiliki sanad keilmuan supaya apa? Ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya. Bukan ilmu yang salah arah, tapi ilmu yang betul-betul terarah. Karena apa? Ini dari guru kita dari gurunya terus sampai sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sekarang ini kita jadikan momentum, ya. Nuzulul Quran kita jadikan momentum untuk kita senantiasa bisa mengkaji juga mengaji ilmu-ilmu Allah lewat Al-Quran, juga lewat hadis, kemudian lewat apa yang ada di sekitar kita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ilmu Allah, ayat-ayat Allah itu tidak hanya apa yang ada di dalam Al-Quran,
tetapi juga di sekitar kita, ya, di sekitar kita. Nah, para hadir yang saya hormati, kemudian yang kedua, kalau tadi saya sampaikan bahwa orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran itu menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini juga perlu kita pahami bersama, bahwa Al-Quran ini, ya, Al-Quran kelak di hari kiamat akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hadis, ya, ada dua hadis. Yang pertama, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini hadis yang pertama. Bacalah Al-Quran, kata Rasul, ya, bacalah Al-Quran. Kemudian ada orang tanya, loh, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, mari belajar Al-Quran, ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Meskipun sudah, mohon maaf, sudah sepuh, sudah lansia, lanjut usia, ya, kita tetap punya kewajiban untuk belajar, apalagi belajar Al-Quran, ya. Sudahlah, biar Al-Quran itu untuk orang yang lancar-lancar saja, jangan, ya. Kita meskipun masih terbata-bata membaca Al-Quran, kita tetap diharapkan untuk membaca Al-Quran, tidak berhenti untuk belajar. Karena orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, lancar yang dimaksud di sini kata Rasul adalah orang yang bisa menghafal Al-Quran, ya, kemudian dia membaca. Kemudian orang yang terbata-bata seperti kita, saya dan para panjenengan semua ini termasuk kelompok yang terbata-bata. Kenapa? Karena susah menghafal Al-Quran. Wong kadang baca surat Al-Kafirun saja mutar itu, ya, kadang mutar itu, tidak selesai-selesai, ya, apalagi sampai 30 juz. Nah, kita termasuk orang yang apa? Kata Rasul dalam hadis itu, ya ta'u, orang yang terbata-bata dalam baca Al-Quran. Tapi orang yang terbata-bata, tidak lancar membaca Al-Quran, falahu ajroni, kata Rasul, dia akan diberi 2 pahala. Ya, ini istimewanya kalau kita membaca Al-Quran. Dia akan mendapat 2 pahala. Pertama, pahalanya karena dia belajar Al-Quran. Karena orang terbata-bata ini kan pasti dalam rangka apa? Belajar. Orang yang belajar Al-Quran sampai kepada dawuh Rasulullah yang tadi, sabda Rasulullah, man ta'allamal Quran khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, pahala yang kedua, meskipun kita terbata-bata membaca Al-Quran, apa? Karena orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dia baca, ya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, min kitabillah, dari kitab Allah, falahu asyru amsalihha, maka Allah akan memberi 10 kali kebaikan satu huruf, ya. Kita terbata-bata hanya mampu membaca surat Fatihah, kita hanya mampu membaca surat Al-Ikhlas, kita hanya mampu membaca surat An-Nas. Ini tidak masalah. Tapi kita jangan berhenti apa? Jangan berhenti belajar, ya. Tapi kalau mampunya hanya segitu, ini juga tidak masalah, karena kata Rasul, falahu ajroni, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala dia belajar Al-Quran, kemudian yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Maka kalau ini menjadi kebiasaan kita, waktu-waktu kita diisi dengan membaca Al-Quran, tidak pernah satu hari pun kita lepas dari membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran ini akan menjadi penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Selain tentu syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh Rasulullah kita diperintahkan Iqra'ul Quran, baca Al-Quran.
Terus alasannya, oh saya ini waktu sudah tidak ada waktu longgar sama sekali, tidak ada waktu senggang sama sekali, karena saya bekerja mulai dari pagi, kemarin subuh umpama, sampai nanti jam 9 malam. Kira-kira apa iya tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran? Saya yakin masih ada waktu. Atau di tengah bekerja kita sempatkan membaca Al-Quran, apa yang kita hafal itu kita baca. Seperti umpama kita mengayuh beca, kita bekerja di sawah sebagai petani, kita yang menjadi tukang, bahkan kita yang nyupir umpama, sempatkan ketika kita bekerja itu untuk membaca Al-Quran, meskipun hanya 1-2 ayat yang kita hafal, ya, karena kita berharap satu, perjalanan kita, pekerjaan kita selamat, yang kedua, pekerjaan kita barokah. Kalau kita bekerja kemudian diiringi dengan bacaan Al-Quran, insya Allah pekerjaan kita akan barokah. Apalagi sudah ada janji dari Rasulullah bahwa orang yang membaca Al-Quran, maka bacaan Qurannya nanti akan menjadi penolong di hari kiamat. Itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Kata Rasul, as-siyamu puasa, wal Qur'anu dan Quran, ya, yashfa'ani lil abdi akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada hamba itu fi yaumil qiyamah, nanti kelak di hari kiamat. Puasa yang kita laksanakan sekarang ini akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Apalagi ketika kita puasa kemudian kita tambah dengan membaca Al-Quran. Tapi yang membaca Al-Quran jangan hanya dicukupkan ketika Ramadan saja, ya. Di luar Ramadan mari kita giatkan untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak sempat kemudian kita pegang Al-Quran, kita baca yang kita hafal. Surah Yasin hafal, baca. Tidak hafal surah Yasin, hafalnya hanya sampai wa maliyala umpama, ya sampai di situ tidak apa-apa kita baca. Kita baca surat yang lain. Banyak surat di dalam Al-Quran, ada yang panjang, ada yang pendek. Mana yang kita mampu mari kita baca. Ini dalam rangka apa? Supaya Al-Quran bisa menjadi penolong kita di hari kiamat. Kenapa puasa dan Al-Quran bisa menolong kita kelak di hari kiamat? Ya, yaqulu siyamu, puasa nanti akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ay Rabbi, ya Allah, mana'tu ta'ama wa syahawat bin nahar. Ya. Aku mencegah orang-orang yang puasa ini dari apa? Pertama dari makanan, kata puasa. Kemudian yang kedua dari syahwat, dari hawa nafsu, fin nahar, pada siang hari. Coba kita bandingkan ketakutan kita makan, ya, antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Kalau siang hari kan lebih takut kapan? Ramadan. Padahal tidak ada polisi yang kemudian menangkap kita gara-gara apa? Gara-gara tidak puasa. Coba di sini, wong kadang warung itu cuma ditutup kain, tapi kakinya kelihatan ini. Ya. Ada polisi lewat, dibiarkan, ya, dibiarkan. Tapi kita takut untuk membatalkan puasa. Padahal umpama ngitek, sembunyi di kamar mandi umpama, ya. Sembunyi di kamar mandi, kemudian kita minum, kira-kira ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita begitu takut? Ya, karena kita puasa, ya. Makanya kata puasa nanti di hari kiamat, ya, lapor kepada Allah, saya sudah mencegah orang ini untuk makan. Kemudian juga apa? Mencegah orang ini menyalurkan syahwatnya fin nahar, di siang hari. Ya, ya tentu bagi yang punya pasangan, ya. Di malam harinya ya silahkan sudah. Lagi-lagi yang punya pasangan. Kalau yang tidak punya pasangan jangan coba-coba.
Karena dianggap ini sudah malam hari. Kalau siang hari iya saya sudah mencegah dari syahwat, tapi malam hari kan terserah saya. Loh, pasanganmu siapa? Kan begitu. Kalau orang lain ya tunggu dulu. Ya tunggu. Malah itu tambah dosa. Maka kata puasa ya, fasyafi'ni, ya Allah, berikan aku hak untuk memberi pertolongan kepada orang yang berpuasa ya. Itu kata puasa. Kemudian wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Quran juga mengatakan mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi, ya Allah, aku sudah mencegah orang ini tidur pada waktu malam ya. Kata Al-Quran nanti kepada Allah, fasyafi'ni, maka berilah aku hak untuk memberi pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran. Maka apa kata Allah? Faqala fayusaffi'ani, maka kalian berdua akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Subhanallah. Jadi kalau kita puasa seperti hari ini, kemudian ditambah lagi membaca Al-Quran, maka kita akan mempunyai 2 penolong nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa ditolong oleh puasa kita, bisa ditolong oleh Al-Quran yang kita baca. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang terakhir mungkin, karena sebenarnya banyak, kalau umpama kita ingin tahu apa manfaat Al-Quran atau manfaat membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi kita ya. Terutama untuk hati kita ya. Untuk hati kita, karena di dalam hati ini banyak penyakit. Apa penyakit hati? Pertama, sombong. Yang kedua, riya, pamer. Yang ketiga, ujub ya, berbangga-bangga, sum'ah, ingin selalu didengar kebaikannya oleh orang lain. Ini penyakit kita. Iri, ini penyakit hati. Dengki, ini penyakit hati. Maka bagaimana kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini? Yang kalau penyakit ini dipelihara, tidak hanya hati kita yang akan keropos, tapi perilaku kita, kata-kata kita juga akan keropos, akan berpenyakit ya. Makanya Rasulullah dalam satu hadis menyampaikan inna fil jasati mudghah, bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging ya. Idza saluhat saluha sairu amalihi, kalau daging ini baik, saluha sairu amalihi, maka semua pekerjaannya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi, kalau segumpal daging ini rusak, maka pekerjaan yang lain akan ikut rusak. Ditanya oleh para sahabat, apa al-mudghah itu ya Rasulullah? Apa segumpal daging itu Rasulullah? Ala wahiyal qalbu. Ingat bahwa al-mudghah itu adalah al-qalb, hati kita. Kalau hati kita ini baik, maka insya Allah perilaku dan ucapan kita baik. Tapi kalau hati kita jelek, perilaku dan ucapan kita juga tidak akan baik. Bagaimana supaya hati kita menjadi baik? Maka mari kita obati dengan Al-Quran. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bahwa Allah menurunkan Al-Quran ya, untuk apa? Pertama sebagai syifa, obat untuk penyakit-penyakit kita, terutama penyakit hati. Kemudian wa rahmatun lil mu'minin, rahmat bagi semua orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan lewat Al-Quran, lewat puasa, kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dan keluarga kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan.
sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.